hidup bukan milik kita, waktu bukan milik kita. Siapapun, bagaimanapun profesi atau status sosial orang, kematian tidak memandang semua itu. Bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa akan mengalami kematian. Dunia ini adalah fana dalam arti sebentar, maka kenikmatan, penderitaan, dan waktu yang kita miliki di sini hanyalah sementara, sebentar saja. Dan uniknya kita tidak tahu di mana, kapan, dan dengan cara apa kita akan meninggal. Alkisah suatu waktu kita mendengar di pengeras suara masjid mengumumkan bukan pengajian, terdengar bukan adzan, terdengar bukan iqomah, atau mungkin di sebagian masjid ada lantunan sholawat. Tapi kali ini yang terdengar bukan itu, tapi innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia si Fulan bin Fulan pada hari ini. Yuk mari kita sama-sama mengurus jenazah agar menjadi amal soleh bagi kita. Tahukah Anda bahwa yang diumumkan Fulan dan Fulan itu suatu waktu adalah nama kita? Suatu waktu adalah nama Anda, nama saya, atau nama siapa saja. Dan mungkin itu terjadi besok, lusa, atau kapan saja. Yang pasti kematian itu pasti akan datang pada kita. Ketika sudah dipastikan seseorang meninggal, maka mayat itu akan dikiblatkan. Dan tahukah Anda bahwa bisa jadi suatu waktu itu adalah mayat kita. Kemudian dimandikan, dikapankan, disolatkan. Tahukah Anda bahwa itu adalah mayat Anda, mayat saya, mayat kita semua. Suatu waktu akan mengalami hal seperti itu. Lantas mungkin tidak ridho, keluarga tidak merasa nyaman karena kehilangan seseorang, dan mayit itu harus dimasukkan ke keranda, kemudian dibawa oleh sanak saudara dengan diiringi isak tangis, kemudian diletakkan di makam yang sempit, lantas ditimbun tanah merah. Dan tahukah Anda bahwa peristiwa itu akan menimpa kita, dan bisa jadi yang terjadi kala itu atau suatu waktu adalah diri Anda, diri saya, atau dari diri kita semua. Bahwa kematian itu akan datang kapan saja, atau mungkin di mana saja, dan dengan cara apa saja. Itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala bahkan mengungkapkan, walau kuntum fi burujim musajjadah, walaupun kalian berada di tempat yang sangat kokoh, mungkin karena status sosial yang luar biasa, seperti hanya seorang ratu, seorang raja, presiden, atau jenderal bintang 5, atau mungkin bintang 4 yang umum, maka kematian tidak akan pernah melihat status sosial itu. Bisa jadi status sosial itu adalah buruji musayyadah, adalah benteng yang kuat menurut kita, tapi di pandangan Allah Subhanahu wa taala kematian tidak pernah terhalang semua itu. Buruji musayyadah atau benteng yang kokoh bisa jadi bermakna kita merasa tahu kesehatan karena kita adalah dokter, paham banget anatomi atau penyakit atau apa yang harus dilakukan biar tubuh sehat. Tapi walaupun kita memiliki pengetahuan luar biasa tentang kedokteran, kematian tidak akan pernah memandang semua itu. Jika waktunya sudah tiba, maka tibalah. Atau bisa jadi kita merasa kuat, olahragawan luar biasa, merasa punya harta yang banyak untuk bisa membeli apapun. Tapi ingat bahwa tidak ada satupun orang yang bisa memperkuat waktunya untuk bisa panjang, dan tidak ada satupun orang yang bisa membeli nyawa, membeli waktu. Ketika kematian sudah tiba, maka tibalah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan pada kita, faidza ja'atis shahah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan pada kita, andai suatu waktu kita mengalami masalah kesehatan, kalla idza balagatit taraqi. Kata Allah, ingat, jika suatu waktu kalian akan mengalami nyawa kalian berada di kerongkongan kalian, waqila marraq, katakan pada yang sakaratul maut itu,
siapa yang bisa menyembuhkan penyakit atau rasa sakit di sakaratul maut. Wadonna annahul firaq, maka yang akan meninggal itu saat itu sudah yakin bahwa kematian bagi dirinya sudah tiba. Wa tafatisaku bisaki ila rabbika yaumil masak, sehingga sendi-sendi beradu, sendi-sendi merasa sakit semua, dan saat itulah manusia akan sampai pada Tuhannya. Dan perlu dipahami bahwa keterangan-keterangan yang ada dalam Al-Quran tentang kematian semuanya mengarah pada diri kita agar kita semua bersiap-siap. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menunjukkan undangan kematian pada kita. Andai kita memiliki penyakit menahun, mungkin di atas 40 tahun, 50 tahun, sudah terkena kolesterol atau asam urat atau penyakit dalam apapun yang tidak akan pernah sembuh seumur hidup, maka itu adalah undangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau kita terkena jantung, atau mungkin diabetes, atau mungkin pankreasnya yang sudah rusak, yaitu diabetes tadi, atau mungkin kita merasa sendi sudah tidak normal lagi, atau mungkin darah sudah tidak normal lagi alias darah tinggi, maka saat itulah kita harus yakin adalah undangan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita siap-siap bahwa kematian sebentar lagi akan tiba. Maka dengan segala kerendahan hati, saya mengajak semua rekan-rekan untuk bisa bermuhasabah diri, untuk bersiap-siap pada hari di mana kita diumumkan, atau hari di mana kematian kita diumumkan, ketika hari di mana kita dimandikan, dikapankan, kemudian disolatkan dan dibawa ke liang lahat. Dan saat itulah kita tidak lagi menjadi manusia yang aktif, tapi berubah menjadi manusia yang pasif, hanya kita dan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.